Pengantin pria tidak datang hari ini. Semuanya tolong lihat layar besar. Ya ampun, ini sangat memalukan. Pengantin pria sedang tidur dengan bintang wanita di pelukannya, tidak bisa hadir di pernikahan. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Pernikahan kakak saya telah berubah menjadi lelucon besar. Saya meraskan bagaimana keluarga Su bisa menikah ke keluarga Chen, jadi mereka ditipu. Kali ini, keluarga Su membuat pertunjukan besar, kemungkinan akan menjadi lelucon terbesar di kota Nan. Karena semua tamu sudah hadir hari ini, saya akan menikah juga. Saya ingin tahu apakah ada yang bersedia naik panggung untuk menikah dengan saya. Kamu saja. Bukankah kamu masih single? Tuan ini, Anda yang pertama berdiri, sepertinya Anda bersedia naik panggung dan menikah dengan saya, menjadi pengantin pria saya. Baiklah. Apakah Anda yakin? Suyan, seni Anda telah jatuh ke tingkat yang sangat rendah, sehingga Anda akan menikah dengan siapa saja secara acak. Karena Anda tertarik, Tuan. Mengapa gak mengambil langkah berani ke depan? Tunggu sebentar dulu. Untuk menerima telepon. Ihsan Kizuyan, bisakah Anda berhenti mempermalukan keluarga kita? Pria tadi, walaupun dia terlihat baik, sayangnya dia tidak menyukai Anda. Semuanya tolong bubar. Ibu, jangan buru-buru saya untuk kencan buta. Saya menikah hari ini, dan dalam beberapa hari saya akan bawa istri saya kembali untuk menemui Anda. Batalkan semua kencan buta yang Anda atur. Apa? Saya punya menantu perempuan. Ini bukan lelucon, kan? Saya harus pergi sekarang. Saya akan menikah dulu. Dasar nakal, jelaskan dengan jelas. Hello? Saya punya menantu perempuan. Tunggu. Sudahkah Anda memutuskan? Bukankah seharusnya Anda tanya saya apakah saya bersedia atau tidak? Ini pertama kalinya saya mencium seorang gadis. Benarkah? Lalu, Anda akan segera memiliki kali kedua. Aku tidak pernah menyangka pernikahanku akan seperti ini. Adapun kejadian hari ini, terima kasih. Terima kasih padaku. Tentu saja terima kasih telah membantu saya. Kalau tidak, wajahku hari ini akan benar-benar hilang. Jadi, Hei, pertunjukan hari ini sudah selesai. kau bukan mencoba merayuku lalu kabur, kan? Tampan. Kau sudah menciumku? Tapi bagaimana dengan perasaan? Kurasa kau mungkin tidak suka tipeku. Jangan khawatir, aku akan ganti rugi padamu. Ganti rugi? Bagaimana kau akan mengganti? Ini 5.000 yuan, ambil dulu. Nah, tapi kau perlu berakting denganku sekali lagi. Cukup mainkan CEO yang otoriter. Berakting? Aku tidak setuju. Apa yang kau lakukan? 5.000 terlalu sedikit. Aktor di studio film bahkan tidak mematok harga semurah itu. Apa? Kau pikir 5.000 terlalu sedikit? Ini adalah bayaran aktor pendukung teratas. 20 juta. Apa? Berapa? 20 juta. Bahkan jika kau menjualku, aku tidak seharga 20 juta. Aku akan memberimu 20 juta untuk menjadi istriku. Juga, handuk wajah yang baru kau gunakan adalah merek baruku. Mulai sekarang, merek ini akan diberikan padamu juga. Kau beri aku 20 juta? Kalau tidak, Lumayan, profesional. Kau sudah masuk karakter kan? aku serius. Aku, Hebat. Hebat? Itu benar-benar hebat. Seorang pembohong
Dan seorang bodoh. Kalian berdua pasangan yang sempurna. Sutang. Apa maksudmu? Pria ini bahkan tidak ada di daftar tamu pernikahan. Dia pembohong. Aku saya maksudnya punya tools dengan dia. Tapi aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan mengapa kau ada di pernikahan keluarga Su, kami menipu makanan dan minuman. Sekarang, kau bahkan sudah menipu seorang istri. Su Yan, selera priamu benar-benar buruk. Dia membelaku. Saat aku paling membutuhkannya, aku memilih untuk mempercayainya. Aku tidak mengerti. Apa yang buruk dari putra keluarga Chen? Dia kisah hanya sedikit genit, tapi setidaknya dia kaya. Jika kau ikut pria ini, kau akan menangis di sepeda bersama. Kau, Sayang, aku akan jujur. Aku adalah CEO grup Aotian. CEO grup Aotian? Benarkah yang aku dengar? Kau mengaku sebagai CEO grup Aotian, pemimpin dunia di bidang sanitari non-tenun. Itu grup Aotian? Benar. Akulah. Aku ingat sekarang, dia memang CEO grup Aotian. Su Yan, kau akan kaya. Karena sudah melihatku, maka membicarakan mahar akan lebih mudah. Su Yan, kukira kau hanya memilih seorang penipu. Tapi tidak kusangka kau menemukan orang gila yang bahkan bisa memalsukan identitas CEO grup Aotian. Kalian berdua benar-benar cocok. Kau, CEO grup Aotian tinggal di luar negeri dan menderita penyakit tersembunyi. penyakit tersembunyi? Penyakit tersembunyi apa? Kudengar dia bahkan punya cacat. Kakat? baiklah. Gimana dipakai? Jangan pergi, Su Yan. Bagus, aku juga ingin mendengar siapa yang menyebarkan rumor bahwa aku punya penyakit tersembunyi. Tidak aku sangka kau begitu suka berakting. Mengapa aku tidak pergi ke Hengdian dan mencarikanmu pekerjaan sebagai figuran? Sutang, bukankah kau sudah berkata cukup? Yo, putra keluarga Chen sedang menelepon. Cepat jawablah. Kalau aku jadi kau, aku akan cepat-cepat memohon maaf pada Chen. Nikahilah dia. Lebih baik daripada menikahi orang miskin ini, kan? Su Yan, apa yang telah kau lakukan? Chen Ye, aku secara resmi memberitahumu bahwa aku sudah menikah. Mempermalukanku di upacara pernikahan, kan? Tunggu saja. Menunggumu, orang gila. Su Yan, lihatlah suami yang kau pilih. Sambil kau menjawab telepon, dia sudah kabur. Lebih baik kau pertimbangkan dulu apa yang ada di tas tanganmu yang berharga. Hal-hal paling berhargaku, semuanya ada di sini. Tidak sepertimu yang tidak menggunakan otakmu. Kaulah yang pintar. Aku akan menunggu kau kembali setelah ditipu dan memohon ampun padaku. Maaf, aku baru saja pergi menjawab telepon. Aku masih di sini. Aku minta maaf. Pernikahan itu memang agak terburu-buru, tapi aku tidak akan mengurangi apapun yang seharusnya diberikan. Mahar, seharusnya sudah sampai di rumahmu. Mahar sudah sampai di rumah kita? Itu lucu, kau membual. Kau tidak perlu berlebihan sampai sejauh ini. Pulang dan periksa, maka kau akan tahu. Su Yan, saat Freeways Piravan Tafrik keluarga Su. Kita tidak seharusnya dipermainkan seperti ini, kan? Di mana hadiah pertunangannya? Dia terlalu cepat bertindak. Dalam waktu yang singkat, hadiah pertunangan seperti apa yang bisa dia siapkan? Sebentar lagi, aku akan berpura-pura pingsan. Kau bawa aku dan lari keluar. Jangan khawatirkan apapun. Ya, jangan khawatir. Hadiah pertunangan akan dikirim ke rumahmu segera. Ini omong kosong belaka. Su Yan, kau telah sangat mengecewakanku. Keluar dari keluarga Su sekarang juga. Ayah, aku... Oh, ada orang di sini. Aku akan melihat apakah hadiah pertunangan sudah tiba. Hadiah pertunangan sudah tiba. Sepasang gelang giok antik dari dinasti Ming. Sebuah vas telinga ganda biru putih. 1000 liang emas. 5 mobil mewah. 3 villa Ming Jin. 1 pulau Donghua. Dan 100% saham grup Ufang. Hadiah pertunangan disiapkan sedikit terburu-buru. Di masa depan ketika ada kesempatan, aku pasti akan mengimbanginya untukmu. Bagaimana mungkin? Apakah Anda benar-benar CEO grup Aotian? Mulai sekarang, apakah Su Yan dan aku masih perlu keluar dari keluarga Su? Ini...
Lihat kekacauan yang kau buat. Minta maaf kepada Pak Gu dengan cepat. Ayah, ini tidak mungkin benar. CEO grup Aotian. Asal Pak mana mungkin dia menghadiri pernikahan Suyan dan bahkan menikahinya. Oh, semuanya sudah di sini. Suyan, keluarga Su memiliki lebih dari satu putri. Jika kau tidak mau menikah, maka aku akan menikahi saudarimu. Aku... Jadi conference. Hadiah pertunangan ini. Semuanya milikku? Bentak senjau. Suyan, lihat suami baik yang kau temukan. Dia bahkan berani mengaku secara palsu hadiah pertunangan dari Tini Chen. Kau bilang hadiah pertunangan ini dikirim olehmu. Kau benar-benar... Cukup. Nah, Kau benar-benar... cukup. Karena adikku sangat menyukai Tuan Chen, aku berharap pernikahan kalian bahagia 100 tahun. Ayo, Bag. Hei, aku benar-benar CEO. Mengenai masalah mas kawin, aku harus kembali dan menjelaskannya dengan jelas. Industri Wafang didirikan olehku untuk istriku. Hal lain tidak penting, tetapi ini sangat penting. Berakting begitu meyakinkan, masuk ke peran begitu cepat. 5.000 yuanku sangat layak dihabiskan. Mas kawin siapa ini? Aku benar-benar tidak peduli. Baik, kita sibuk sepanjang hari ini. Aku akan mentraktirmu makan prasmanan. Bagaimana kalau bersemangat? Prasmanan? Ayo pergi. Prasmanan hari ini aku yang bayar. Jadi slogan kami adalah masuk bersandar di dinding, keluar bersandar di dinding. Jangan makan sampai muntah, jangan tinggalkan ruangan. Baik. Ayo pergi. Biarkan aku memberitahumu. Makan di prasmanan juga ada triknya. Pertama, kamu harus makan buah dulu. Dengan cara ini, itu membantu pencernaan dan membangkitkan selera. Jangan minum. Letakkan. Minum minuman langsung olehmu itu sia-sia. Ada apa? Makan udang. Sayang, jika kau suka udang, aku bisa membawamu ke Spanyol. Udang di sana enak. Spanyol? Aku bahkan tidak mampu membeli tiket pesawat. Oh, tidak masalah. Aku akan membawamu ke sana. Gu Chengze. Kau tidak masih tenggelam dalam ilusi bahwa kau adalah CEO grup Aotian, kan? Tidak ada orang dari Sutang di sini juga berhenti berakting? Aku tidak berakting. Semua yang kukatakan benar. Karena kau sudah setuju menikahiku, maka kita akan menjadi suami istri dari sekarang. Aku serius. Tapi, lupakan. Kupikir kita sangat cocok dan kau telah membantuku banyak. Tidak dapat apa. Ayo makan ya. Tuanku, Lin, ini pasti istri tuanku kan? Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna, jodoh yang ditakdirkan. Aku dengar kalian akan menikah. Aku sangat senang. Tuanku, aku akan memberimu sebuah villa Donghai. Lin, kau terlalu baik. Hanya tanda kecil, tidak ada untuk menunjukkan hormatku. Tuanku, silakan makan perlahan-lahan. Aku pergi dulu. Jadi kau benar-benar CEO grup Aotian? Sayang, aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar... Zhou, kau akan segera menikah. Bagaimana bisa kau berpakaian seperti ini? Ketika kau menikah, aku akan memberimu sebuah villa Donghai. Hanya hadiah kecil. Kau harus menerimanya. Kau percaya kata-kata pemabuk? Aku akan ke kamar kecil. Oh, Suyan, benar-benar kau. Oh, Suyan, benar-benar kau. Teman sekelas lama. Dulu kau adalah bintang sekolah kita. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Aku baik-baik saja. Terus kau baik with seksi kau pura tahu. Sudah tersebar di grup kelas. Di pernikahanmu, mempelai laki-laki kabur, dan kau malah menikahi seorang pelayan. Grup kelas? Grup kelas apa? Apakah grup chat itu intinya? Intinya, bagaimana kau bisa hanya menikahi seorang pelayan? Bahkan staf dapur suamiku di toko itu menghasilkan lebih banyak daripada seorang pelayan dalam sebulan. Terima kasih telah memperkenalkan pacar untuk istriku. Saya pun yakin kau.
Dia adalah suamiku. Pria tampan ini, di usia muda, kau mengandalkan wanita? Pertemuan pertama aku tidak menyiapkan hadiah apapun. Sayang, kalau tidak ajak semua teman sekelas lamamu untuk berkumpul. Aku akan menanggung biaya seluruh tempat. Menanggung biaya seluruh tempat? Apakah kau ingin membuatku bangkrut? Tidak, aku akan mengaturnya. Untuk menanggung biaya seluruh tempat di sini, minimal memerlukan 1 juta. Suyan, apakah suamimu punya kemampuan ini? Kartu hitam Apakah kau tahu ini? dan Tentazai. Karena jadi Anda tidak hanya punya kartu hitam, kartu platinum, kartu kaisar, tapi kartu-kartu itu 10 seharga 50 yuan. Kami harus pergi sekarang. Hei, tunggu. Jangan pergi. Teman-teman di grup pasti akan merayakan pernikahanmu. Aku akan menghubungi mereka sekarang juga. Rp1.240.000, 5.314. Oh tidak. Aku bangkrut. Aku benar-benar akan terlilit utang. Sayang, suami seharusnya membayar tagihan. Apakah kamu pikir mencuci piring di sini dapat mengimbangi utang? Aku sudah membayar. Berkat suami Suyan, kita bisa menikmati makan besar ini. Aku tuh tidak pernah menyangka, Suyan, akan menemukan suami yang kaya seperti itu. Uang apa yang bisa dimiliki seorang pelayan kali ini mungkin akan menghabiskan tabungannya 10 tahun. 10 tahun? Setidaknya, mungkin 15 tahun. Hahaha. Kalian berdua benar-benar luar biasa. Bagaimana bisa kalian mengatakan itu tentang orang yang membayar untuk kita? Suyan, selama kau memohon padaku, tagihan hari ini akan ku bayar. Ya, Suyan. Anyway, jadi aku ikut switch baby mohon pada Lihau. Lagi pula menikahi seorang pelayan. Hidup tidak mudah. Tidak perlu. Bukan kan hanya 1 juta? Aku masih bisa membayarnya. Lupakan Bonsa Suyan, kau sangat miskin. Jangan kira kami tidak tahu. Aku sudah menelepon suamiku dan dia akan datang membayar nanti. Lihau, kau benar-benar cantik dan baik hati. Benar, dibandingkan dengan seseorang yang bilang akan mentraktir tetapi berpura-pura miskin, kau jauh lebih baik. Pelayan, Halo Nyonya, ada yang bisa saya bantu? aku akan membayar tagihan hari ini. Tagihan hari ini sudah dibayar. Sudah dibayar? Suamiku, sungguh, bagaimana bisa dia baru saja selesai menelepon dan membayar tagihan? Apakah kau yakin bahwa suamimu yang membayar? Bukan suamiku yang membayar, mungkin kau? Tentu saja aku. Dapat 1 juta dari jadi pelayan. Jika Anda tidak mabuk, Ya, nasinak ko na mengatakan dia omong kosong seperti itu. Saya khawatir, Kyois, Anda sudah membaca terlalu banyak novel. Anda pikir Anda adalah Raja Naga yang kembali. Siapa yang bilang suamiku adalah pelayan? Lalu apa yang dia... Ini apa? Sebuah jam tangan Patek Philippe Celestial. bernilai lebih dari 1 juta. Bagaimana dia bisa membelinya? Jam tangan ini lebih bernilai lagi. Jika dijual bisa membeli seluruh restoran. Sedikit berlebihan tidak apa-apa, tapi ini keterlaluan. Aku tidak bisa menutupi untukmu. Astaga, jam tangan semahal ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah ketika bos di restoranmu sedang makan, kamu mencurinya? Tentu saja Anda tidak bisa membedakan asli dan palsu. Karena Van Cleef & Arpels di pergelangan tangan Anda adalah palsu di antara yang palsu. Omong kosong apa yang Anda restart atau what? Ini asli atau tidak? Cukup tunjukkan dan kita akan tahu. Lagi pula setiap jam tangan punya nomor seri unik, kan? Mengapa aku harus menunjukkannya padamu? Anda tidak mau menunjukkan milik Anda, jadi mengapa kami harus membuktikan apapun pada Anda? Yuk pergi. Enzo and Taj Kondal. Sebab hidupku aku sekarang akan tempat hidupmu mudah juga. Langkah Anda tadi sangat memuaskan. Anda bilang jam tangannya palsu di antara yang palsu dan membuatnya tak bisa berkata-kata. Bagaimana Anda memikirkan itu? Karena yang di rumahku tidak berkualitas buruk seperti itu. Lumayan. Acting yang hebat. Teruskan. Hei, kebetulan ada 2 sepeda bersama. Ayo pergi. Pergi. Suyan, Anda dan suami Anda naik ini pulang? Kami hanya tidak ingin menyetir. Tidak ingin hemininter? Lebih seperti Anda tidak mampu beli mobil. Permisi, mobilku ada di sini. Terus berpura-pura kalau begitu. Astaga, mengapa suamiku ganti mobil lagi? Tanpa memberitahuku? Tuan Muda.
Sayang, ayo pulang. Mobil suamimu tidak ada di sini, kan? Ini mobilmu? Kamu bercanda? Kamu sanggup beli mobil ini? Kalian sama sekali tidak sanggup beli Maybach. Aku memang tidak sanggup beli mobil ini. Tapi ini milik suamiku. Benar, sayang? Tentu saja. Respektmen bisa kabur. Li Hao, cepat naik mobil, kita tidak sanggup menabrak mobil mewah. Kenapa tidak bilang kamu menyewa mobil? Sewa? Oh, aku mengerti. Kamu ingin memberi kejutan padaku? Kalau mau berakting, lakukan sampai tuntas ya. Sudah lihat ekspresi Li Hao tadi? Lucu sekali. Penyewaan mobil ini sepadan. Berapa nih aku transfer padamu? Tidak perlu. Mobil ini sebenarnya milikku. Zhou, antar kami pulang nanti. Ya, Uang sewa tidak sia-sia. Aku harus ikut bermain dengan baik. Sayang, aku sangat suka mobil ini. Kalau suka, aku berikan padamu. Terima kasih, sayang. Sayang, masuk. Gu jalan. Siapa dia? Dia temanku. Suyan, ini Maybach suamimu? Supir paruh waktu yang coba membodohiku. Itu lucu. Jalanku. Sayang, masuk dulu. Nanti aku jelaskan. Zhou, kamu pulang dulu juga? ya. Sayang, aku akan mengungkapkan semuanya. Sayang, kamu harus percaya padaku. Ya, Yang, bangun. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Cepat, jelaskan untukku. Jelaskan apa? Mobil ini, apakah benar milikku? Baiklah, jika kamu bilang begitu, karena kamu sedang mudi, kamu adalah pemiliknya. Sayang, kamu dengar? Mobil ini benar milikku. kamu sedang memegang setir? Siapa yang berani mengatakan itu bukan mobilmu? Baik, itu mobilmu. Bagus kamu percaya padaku. Ini tidak peduli jika kamu pelayan atau supir, aku tidak akan keberatan. Yang kuperhatikan adalah kamu sebagai orangnya. Baik. Sepertinya kamu masih tidak percaya. Ketika kamu pulang bersamaku, kamu akan tahu. Lalu bagaimana dengannya? Jangan khawatirkan dia. Keamanan di sini sangat baik. Like pengedman. Mari kita pergi sekarang. Kita tidak pergi. Sayang, aku akan membawamu pulang. Pulang? Sekarang? Benar. Baiklah. Lalu aku akan memanggil mobil. Kenapa kamu memanggil mobil? Tempat ini sangat terpencil. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan mobil ke rumahmu. Tidak perlu. Ini rumahku. Apa? Villa ini rumahmu? Apakah orang-orang Sutang masih di sini? Dia bertindak sangat baik, sehingga tidak tepat jika tidak bekerja sama. Gu Chengze, apakah engkau memerlukanku juga untuk bertindak sebagai pacarmu? Ayo pergi. Apakah Anda yakin itu menantu perempuan saya? Ibu, saya yakin saya tidak salah lihat. Tuan muda akan membawa nyonya muda kembali segera. Itu bagus sekali. Jika anak ini tidak segera menikah, di kalangan mereka semua mengatakan dia tidak tertarik pada wanita. Yamat bagaimana muda itu sudah dewasa. Sayang, katakanlah, 2 pulau di Huangjiang, 2 manor di Eropa, dan yang baru dibeli 2 villa mewah sebagai hadiah pertemuan untuk menantu perempuan. Apakah itu cukup? Waktu memang agak terburu-buru. Honest membaca ini, apakah dia akan berpikir kita kurang tulus? Kamu benar. Bukankah kita memiliki puluhan juta tunai di rumah? Berikan semuanya kepadanya. Lagi pula, ini anakku, membawa menantu perempuan kembali untuk pertama kali. Kita tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Apa? Tuan Ibu, Tuan muda dan nyonya muda telah kembali. Mereka area villa. Begitu cepat saya belum menyiapkan apapun. Ini... Ayo siap-siap. Ya, ayo pergi sekarang. Tunggu. Sayang, menantu perempuan kita mungkin tidak puas dengan keluarga kita. Status kita mungkin menakuti menantu perempuan.
Mengerti? Suyan, saya tidak bertindak tanpa berpikir. Ada sesuatu yang harus saya katakan padamu. Katakanlah apa? Sebenarnya aku suka... Ayah, ibu, kalian... Mengapa kalian berpakaian seperti ini? Bocah, cepat perkenalkan kami. Ini adalah Slamugun, yang juga merupakan... Pengasuh di grup Autian. Gak ini adalah suamiku. Dia adalah supir di grup Autian. Kami semua bekerja untuk grup Autian. Ini adalah salah satu villa Pak Gu. Halo ayah dan ibu. Bagus, bagus, bagus. Cepat ikut aku ke dalam. Menantuku memanggilku ayah. Baiklah. Oh, bagus, bagus, bagus. Ayah, apa yang ayah dan ibu lakukan? Hingga mengapa adik kalian berpakaian seperti ini? Oh, ini semua karena kamu. Membuatnya terburu-buru. Ibu dan seorang tua harus melihat sikap menantu kita terhadap kita. Apakah mudah bagi kita? Istriku, perlu kalian uji seperti ini? Omongan apa itu? Kami menghormati pilihanmu, tapi kami juga berhak memeriksa. Gu, Harwara Isis kamu perlu bekerja sama dengan kami dengan baik. Kalian semua senang sekarang. Bagaimana dengan aku? Ayo duduk cepat. Ibu, ini adalah rumah Pak Gu. Aku duduk di sini, bukankah itu tidak pantas? Ya. Lihat ingatanku. Menantuku sangat perhatian. Pocha, di mana kau menemukan istri yang begitu baik? Aku telah menemukan istri yang baik. Apakah pada pertemuan pertamamu, kamu tidak menyiapkan hadiah apapun? Tentu saja. Ada di atas. Yan. Ayo pergi. Kamu berani menggangguku? Saya hanya ingin memverifikasi apakah anak ini berbakti. Mau mengungkap identitasku? Tidak. Sama sekali tidak. Yan, kami sudah bekerja untuk keluarga Gu dan jarang keluar. Kami benar-benar tidak bisa menawarkan apapun. Ibu, ayah, jangan khawatir. Cheng Zi dan aku akan menabung dan membeli rumah besar untuk membawa kalian berdua ke sana, maka kalian tidak perlu bekerja keras lagi. Anak yang baik sekali. Lumayan. Gadis yang mandiri. Dari yang kau katakan, kau tidak punya tempat tinggal sekarang? Oh, Rakla punya apartemen yang cocok untuk Cheng Zi dan aku. Apartemen? Bagaimana orang bisa tinggal di rumah sekecil itu? Besok kau akan pindah ke Mingjin Villa dan tidak perlu membawa apapun karena semuanya sudah ada di sana. Maksudku adalah, kita akan pergi ke Mingjin Villa besok. Untuk membersihkan. Amis membersihkan. Iya, kita tidak hanya membersihkan di sini, tetapi juga di tempat lain. Cheng Zi, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku ingin ketenangan. Ada apa dengan anak nakal ini? Dia dalam keadaan sehat. Dia dulu membersihkan bersama kami. Benarkah? Jadi Cheng Zi udah bekerja sangat keras? Bekerja lebih dari satu pekerjaan untuk keluarga. Sepertinya bel pintu berbunyi. Oh, benar juga. Hei, nak, cepatlah dan buka pintunya. Aku? Ini. Tuan muda, Sayang, saya ada bicaranya sama aku. Di mana Tuan Muda? aku belum selesai bicara. Tuan muda belum pulang. Pekerjaannya terlalu sibuk. Tepat sekali. Kalian keterlaluan. Sebenarnya aku sudah tahu. Kau tahu? Kau tahu segalanya. Ya, aku tahu segalanya. Selain itu, identitasmu sudah lama aku ketahui. Sebenarnya aku tidak bermaksud membohongimu. Lagi pula dalam situasi seperti pernikahan, tidak pantas bagiku mengungkapkan identitas.
Aku mengerti. Bagus kalau kau mengerti. Yan, aku Aku tahu dia sebenarnya bekerja di grup Aotian sebagai pekerja, kan? Ya, tepat sekali. Dia adalah pengawal. Benar, menantuku pintar. Pengawal Pak Gu. Anda. Gu Chengze. Chengze. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien baru saja mengalami syok dan pingsan. Istirahat di rumah beberapa hari dan dia akan baik-baik saja. Tapi perhatikan bahwa pasien tidak boleh distimulasi lagi. Penampilannya baik, tapi dia terlalu sombong. Namun dia bekerja sendiri, membayang seberapa pekerjaan. Aku sangat mengagumi usahanya. Dan keluarga Anda juga bekerja keras. Ketika aset saya dicairkan, aku akan... Pasien akan segera bangun. Setelah bangun, dia bisa pulang. Baik, terima kasih. Paku, Ibu Gu. Bocah ini sikapnya sangat buruk. Tuan muda dalam kondisi kesehatan yang sangat baik dan bisa segera meninggalkan rumah sakit. Itu bagus. Bocah ini, satu-satunya hal yang dia lakukan dengan benar adalah memilih untuk kita menantu yang baik. Sekarang ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mengembangkan perasaan mereka. Sayang, memberi pola kita harus terus berpura-pura. Ya. Ibu, ayah Gu Chengze sudah bangun. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Karena kamu baik-baik saja, mari kita pulang dulu. Ayah, ibu, aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Tinggallah di sini dan temani dia. Tunggu pria ini beristirahat sedikit dan ketika dia merasa lebih baik, kalian bisa pulang bersama. Baik. Hei, ibu dan ayah. Apakah kalian akan pergi begitu saja? Bukankah seharusnya kalian mengatakan sesuatu? Oh, kalau begitu, jaga baik-baik anak laki-lakiku. Ayo pergi. Apa-apaan ini semua? Yang seharusnya mengatakan itu seharusnya aku, kan? Kalian semua bertingkah aneh. Aku sebenarnya Aotian. Gu Chengze. Bukankah aku sudah memberitahumu? Tak peduli identitas atau posisimu, selama kamu membantuku, aku pasti akan membantumu. Adapun perasaan, karena kamu tidak jelek, aku... Dalam hal hubungan, aku tidak pernah bercanda. Aku tahu. Kamu menghargai keluarga, menghargai pernikahan. Jadi mari kita saling kenal selama 3 bulan. Setelah waktu itu habis, kita akan mengakhiri hubungan kita. Tidak ada yang boleh bermain dengan perasaanku. Aku hanya... Punya janda, tidak ada perceraian, benar? Gu Chengze, di mana kamu membaca novel roman ini? Bagaimanapun, kamu tidak bisa menyingkirkanku. Ketika aku telah mengatur segalanya, aku akan mengadakan pernikahan termegah untukmu. Kamu belum gila, kan? Sapulah. Berhenti bicara omong kosong. Siapa yang bicara omong kosong? Apakah kamu akan kembali ke keluarga Su? Kami tidak akan kembali ke keluarga Su. Aku punya apartemen di Mingyu Star City. Ikutlah denganku. Pergi. Mereka akan kembali ke apartemen. Baik. Aku tahu. Temukan sekelompok orang miskin sialan dan mereka suka sekali berakting. Suyan, kali ini aku sekuer bersyat bagaimana kamu mati. Proyek ini diselesaikan dengan sangat baik oleh Sutang, sehingga saya memutuskan untuk menunjuknya sebagai manajer umum dari grup Su kami. Apakah ada pendapat? Memang dikerjakan dengan baik. Bagus. Suyan, apa yang kau lakukan? Proyek ini memiliki masalah kualitas. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya pikir ini semua dibuat-buat olehmu. Kau hanya tidak ingin saya mengambil posisi manajer umum. Apa yang saya katakan semuanya fakta objektif.
Ini laporan inspeksi. Jika tidak percaya, kau bisa membawanya ke pihak ketiga untuk inspeksi ulang. Suyan, kau jelas membalas dendam pada saya karena tunanganmu memilih saya dan bukan kau. Saya hanya fokus pada masalah, bukan orangnya. Fokus pada masalah, bukan orangnya. Siapa yang tidak tentu bahwa kau menikahi pria miskin? Kau hanya tidak tahan bahwa saya hidup lebih baik darimu. Hidup lebih baik dariku? Saya tidak berpikir begitu. Cukup. Apakah kalian berdua harus berdebat di sini? Masalah manajer umum ditangguhkan. Rapat ditutup. Ayah, Suyan, apakah kau harus mempermalukan saudarimu di rapat dewan? Ayah, awas the proyekan. Jika saya tidak menghentikannya, grup Su akan dalam masalah besar. saya pikir grup Su akan lebih baik tanpamu. Apa yang saya katakan semuanya fakta. Karena kau bilang ini untuk kebaikan keluarga Su, maka saya sudah bisa menangguhkan proyek ini. Tapi dalam beberapa hari, kita perlu mengajukan laporan keuangan ke SEC. Agar grup Su kita bertahan dari krisis ini, kita perlu berdiskusi dengan semua pemegang saham. Kayak malam ini kita akan makan malam di tempat kerja suamimu. Suyan, kau ikut dengan kami. Pak Gu, saya benar-benar salah. Saya minum terlalu banyak hari itu. Fakta bahwa Anda memperlakukan saya sebagai sopir tidak bisa dibiarkan begitu saja. Suatu hari, saya akan secara pribadi mengunjungi rumah Anda di depan istri Anda dan meminta maaf dengan baik. Tidak perlu. Ngomong, Pak Gu, apakah Anda benar-benar menikah? Human Sembero Expertin aja mabok. Sudah menikah. Jangan lupa memberi hadiah. Baik, saya pasti akan memberi Anda amplop merah besar. Badai, Anda akhir datang ke hari ini pasti bukan hanya untuk amplop merah, kan? Amplop merah memang diperlukan. Tetapi di dalam grup Autian ada mata-mata. Saya menerima pesan bahwa dia akan muncul di sini hari ini. Serahkan ini padaku. Aku akan menangguhnya. Baiklah. Ngomong-ngomong, siapa nama istri Anda? Saya masih tidak tahu. Namanya Suyan. Tuan Muda Gu, Presiden Jiang. Ada apa? Chen Ye sudah di sini. Mengerti. Atur untuk menyajikan hidangan dulu. Ya, Presiden Jiang. Chen Ye bilang dia ingin bertemu Anda. Mungkin dia bilang saja saya sibuk. Iya. Chen Ye. Ya, nama ini terdengar agak familiar. Suyan. Nama ini terdengar agak familiar. Saya ingat sekarang. Bukankah dia yang menikah di sini bersama Karim Bilal dengan mempelai pria tidak muncul dan dimainkan oleh penonton acak pengantin itu? Benar. Penonton itu adalah saya. Tidak mungkin. No, sekarang saya tahu siapa Chen Ye. Maka Anda pasti tidak tahu dengan siapa dia datang makan. Siapa? Shokin dari grup Su dan kedua putrinya. Telepon Gu Chengze, mengapa tidak bisa tersambung? Hei, biar saya beritahu you, saya baru saja melihat dua model pria. Bertanya-tanya apa yang mereka cari. Baik, aku pergi. Silakan. Suyan. Apa yang dia sebutkan di sini ya? Kata orang itu, apakah dua model pria itu adalah Gu Chengze dan yang lain? Saya menelpon Anda, tapi tidak tersambung. Jadi saya datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Mbak, saya tidak menyangka Anda benar-benar ada di sini. Saya sedang untuk berbicara dengan manajer tentang sesuatu. Jadi masih apakah kalian berdua sudah selesai bicaranya? Apa yang terjadi? Ayah sedang makan di sini dan ingin kita ikut. Ayo pergi. Dan Anda? Jika saya dengan gegabah membahasnya, apakah itu tidak pantas? Xiaoku, untuk mencari uang, kau akan melakukan apa saja ya? Tidak heran orang tuamu sangat senang semalam. Mereka menemukan mempelai yang dikasihi keluarga. Ada apa? Tidak lep-lepa. Saya hanya berpikir bahwa semua orang berhak mengejar kebahagiaan dan cinta. Tidak apa-apa. Saya mendukung Anda. Ayah Metua, ini hadiah dari temanku Roman Dikoni. Silakan coba. Baik. Suyan,
Kamu dan suamimu, cepat coba ini. Anggur ini harganya 200.000 yuan per botol. Anggur berkualitasku. Bukan sesuatu yang bisa diminum siapa saja. Suami, berbagai kemanapun juga Zulfan adalah kakak dan iparku. Berikan saja kepada mereka untuk dicicipi. Benarkah cemburu pada suamimu dan juga cemburu karena kau mendapatkan posisi manajer umum? The kakak sparring. Kau dan Sutang benar-benar pasangan yang cocok. Semoga kalian tetap bersama selamanya. Mengenai posisi manajer umum, ayah berkata, siapapun yang punya kemampuan duduk di sana. Kompetisi yang adil. Alangkah adilnya kompetisi ini. Ayah, tentang proyek itu, kau harus perhatikan. Itu menyangkut seluruh grup Su. Aku tidak perlu kau mengingatkanku akan hal ini. Kak, kami datang ke sini untuk makan, bukan untuk mendengarkan ceramahmu. Aku hanya tidak ingin kerja keras ibu menjadi sia-sia. Baiklah, baiklah. Tang, kau lanjutkan. Baik. Kristen, awalnya untuk merayakan aku menjadi manajer umum, tapi sayangnya kakak mengintervensi. Itu hanya bisa ditunda untuk sementara. Namun, aku tidak akan menyerah. Mengapa tidak langsung bicara tentang hal kedua? Hal kedua adalah, aku sudah menerima hadiah pertunangan Chen Ye. Bulan Desember. Kami akan di sini untuk mengadakan upacara pertunangan. Ngomong-ngomong Suyan, bukankah suamimu pelayan di sini? Mengapa tidak biarkan dia membantu dengan memperkenalkan hidangan di sini? Bagaimana? Iparku bekerja di sini juga tidak mudah. Kami mengadakan pernikahan di sini yang juga memberi muka iparku. Bagaimanapun juga, kita semua keluarga. Permisi, Presiden Chen. Bolehkah kami menyajikan hidangan sekarang? Tentu saja. Ngomong-ngomong, di mana Presiden Jiang Anda? Presiden Jiang kami agak sibuk hari ini. Dia tidak akan menemui tetamu hari ini. Tampaknya Presiden Jiang Anda sehabis Chin Wan beri sana muka. Suami, bukankah iparku bekerja di sini? Muka iparku. Presiden Jiang pasti akan memberi. Ya, anak itu benar. Suyan, bukankah kau bersaing adil dengan Sutang? Hari ini kami datang dengan tujuan utama. Untuk bertemu Presiden Jiang dan mendiskusikan kerjasama. Cari cara agar kami bisa bertemu dengannya. Ayah ipar dia pasti bisa. Dia memegang banyak posisi. Aku dengar tidak hanya dia pelayan di sini, tapi juga sopir paruh waktu. Benarkah sopir? Maka aku pasti akan mendukungnya nanti. Sopir paruh waktu. Tuan Mudagu. Presiden Jiang hari ini benar-benar sibuk. Aku sibuk, kau tenaga sibuk. Ya, aku akan pergi memanggilnya sekarang. Manager hotel. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa tahu? Tapi jangan khawatir, suamimu tidak akan membiarkanmu kehilangan mukamu. Namun Suyan mengganggumu pagi ini, siang ini, aku akan membiarkanmu membalasnya. Aku tahu kamu yang terbaik, sayang. Aku pasti akan membuat Suyan menyesali apa yang dilakukannya hari ini. Hari ini sangat ramai. Benar-benar dia. Keduanya memiliki hubungan yang dalam. Aku tidak boleh menjadi orang ketiga. Ada apa? Aku baik-baik saja. Tuan Jiang, Anda benar-benar sibuk. Terlalu baca kok acara sosial, tidak bisa dihindari. Tuan Chen, jangan tersinggung. Tisan Morgan, Chen beri kesan muka. Ini dia. Beri Anda muka. Itu benar. Di antara orang-orang di sini, Anda yang paling dihormati. Tuan Jiang, Anda bercanda. Ayo, silakan duduk di tempat terhormat. Yang itu, tuangkan anggur. Kamu biarkan dia menuangkan anggur. Suruh dia menuangkan anggur. Ya, apa masalahnya? Wah, Tonggin Batson. Anggur apa yang Anda ingin saya minum? Tentu saja, ini botolnya. Romane Conti. Hei kakak, di mana Pak Jiang? Kami sudah mengundangnya ke sini. Minta kakak ipar untuk menuangkan segelas anggur untuk Pak Jiang. Itu bukan permintaan yang berlebihan. Sis akan menuangkannya. Apa? Kakak ipar, apa maksudmu? Saya tidak pernah menuangkan anggur palsu.
Anda tidak punya bukti. Jangan bicara omong kosong. Anggur palsu. Suyan, suamimu bicara omong kosong. Fu Changze, Botol ini dari tahun 1998 Romane Conti. Produksi kebun anggur tahun itu hanya 5.064 botol. Dan botolmu, kemasan dan tubuh botol tidak cocok, itu palsu di antara palsu-palsu. Kamu senang pelayan yang buruk. Apa yang kamu tahu? Coba ucapkan satu kata lagi tentang dia. Saya sudah cemcandaan segalanya, Show. Saya katakan anggur ini palsu, dan memang palsu. Pak Jiang, anggur ini sama sekali tidak mungkin palsu. Botol anggur ini dibawa oleh temanku dari grup Aotian. Selain itu, temanku itu sangat dapat diandalkan. Grup Aotian. Kamu masih punya koneksi dengan grup Aotian? Tentu saja. Nah, ini saya khusus mengundangnya ke sini. Itu benar-benar kebetulan. Jika orang itu datang, dia bisa membuktikan apakah anggur ini asli atau palsu. Jika asli, seseorang tidak hanya harus minta maaf kepada kami secara langsung, tetapi juga berlutut dan menuangkan anggur untuk kami. Sutang jangan keterlaluan. Apa? Apakah aku salah? Kita semua bekerja keras untuk grup Su, tapi kalian berdua lain sendiri. Satu bilang kualitas proyek bermasalah, yang lain bilang anggur suamiku palsu. Suyan, apa yang kau rencanakan? Aku percaya pada Gu Chengze. Anggurmu ini pasti palsu. Jika tidak ada masalah. Jika baik-baik saja, aku akan menuangkan anggur untukmu. Suyan. Baik. Itulah yang ingin ku dengar darimu. Aku percaya padamu. Mengapa kau begitu bodoh? Bagaimana jika aku salah? Itu tidak berbahaya. Tidak masalah. Gadis bodoh ini, dia ternyata sangat mempercayaiku. Kebetulan sekali. Tuan Li sudah tiba. Aku akan menyambutnya. Suyan, jika aku jadi kamu, aku akan pergi sekarang untuk menghindari penghinaan nanti. Jika kamu tidak ingin tinggal bersamaku, kamu bisa pergi kapan saja. Kamu... Tuan Li ada di sini. Mertua, Manager Zhang, orang ini adalah yang saya sebutkan, Direktur Teknis Grup Aotian, Li Hai. Suyan, Asib, ini salah klien besar yang dirawat oleh suamiku, jadi kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Jika kamu mempermalukan keluarga Su kami, kualifikasimu untuk bersaing posisi manajer umum mungkin akan hilang. Terima kasih untuk peringatannya. Lebih baik kamu pertama pikirkan tentang bagaimana meningkatkan dirimu sendiri. Manajer Lee, saya adalah Su Jiangguo. Manager Lee, terima kasih telah datang. Manager Lee, sungguh orang yang tampan dan berbakat. Xiao Chen, apa jenis perkumpulan hari ini? Segala macam orang sembarangan ada di sini. Oh, benar. Manager Lee, saya lupa memperkenalkan Anda. Orang ini adalah manajer umum Hotel Dongjiang, Manajer Jiang. Orang ini adalah Manajer Lee yang baru saja saya sebutkan kepada Anda. Xiao Chen, waktu saya sangat berharga. Manajer Lee, jangan khawatir. Kali ini saya jamin Anda akan puas. Hahaha. Nak, kamu punya prospek tak terbatas. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan kali ini? Manajer Lee, sebelum kita masuk ke bisnis, ada sebuah hal kecil yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apa itu? Silakan. Beberapa orang kemarin mengatakan bahwa anggur yang kamu bawa palsu. Apa? Siapa yang mengatakan anggurku palsu? Siapa? Dia... Gu, Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu dari grup Aotian. Tuan Lee, Anda harus melihat dengan jelas. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Muda Gu? Dia hanya pelayan di sini. Tuan Lee, apakah Anda berhalusinasi? Saya sedang berhalusinasi. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Muda Gu? Ngomong-ngomong, Tuan Lee, waktu itu dari grup Aotian, Anda merekrut 6 orang dan membawa mereka ke keluarga Chen kami bersama dengan sebotol anggur ini. Bagaimana mungkin itu palsu? Berhenti bicara. Tepat sekali. Anggur yang dikirim oleh Tuan Lee, bagaimana mungkin itu anggur palsu?
Tuan Lee, kali ini kami masih ingin terus bekerja sama dengan Anda. Suyan, cepat tuangkan anggur untuk Tuan Lee. Suyan adalah istriku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyuruhnya bersulang. Aku yang bersulang, aku yang bersulang. Tuan Lee, bagaimana bisa ini? Kau, biar aku yang melakukannya. Anggur ini, itu adalah anggur palsu. Hari ini seharusnya aku tidak duduk di sini. Mulai hari ini, Chen Ye, jangan hubungi aku lagi. Tuan Lee. Apa maksudmu dengan ini? Ya, tolong pertimbangkan kembali. Setelah selesai, kami akan mengembalikan 20% poinnya. Hari ini kau telah merusakku parah. Tuan Lee. Hati-hati di jalan. Tuan Lee. Suyan, Jeksa bukan karena kalian bagaimana mungkin Skedani bisa seperti ini? Tuan Lee ini sejak awal bukan orang baik. Suyan, semua yang kulakukan ini adalah untuk keluarga Su. Lihat apa yang telah kau lakukan. Cukup. Kalian berdua berhenti bertengkar. Satu demi satu, menimbulkan masalah. Ayah, suami Suyan adalah pembohong. Seluruh keluarganya adalah pembantu atau supir. Mereka harus pergi. Aku rasa kalian yang seharusnya pergi. Bapak Jiang, apakah Anda keliru? Aku sudah muak dengan kalian semua. Mulai saat ini, semua restoran di bawah grup Dongjiang, kalian berdua dan Chen Ye dilarang masuk. Bapak Jiang, atas dasar apa Anda memperlakukan kami seperti ini? Penjaga Keluakin Version. Bapak Jiang, mengapa Anda mengusir kami? Mengapa mereka tidak harus pergi? Anda bahkan tidak layak dibandingkan dengan mereka. Keluarlah. Suyan, kau... Aku berakhir seperti ini semua karena kau. Tunggu saja. Bawa Neroka pergi. Suyan, tentang insiden hari ini, jika kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas padaku, jangan kamu kembali ke keluarga Su. Lepaskan aku. Aku akan pergi sendiri. Akhirnya, sunyi. Parasit dari grup Autian ternyata adalah lihai. Ini benar-benar tak terduga. Grup Autian ini bukan perusahaan baik sejak awal. Memiliki parasit adalah hal biasa. Mengapa Anda mengatakan itu? Presiden perusahaan mereka itu bernama Gu sesuatu. Oh, Tuan Muda Gu sama sekali bukan orang baik. Bukan orang baik. Kakak ipar, Meng Pejaf bukan orang baik. Ya, dia menjaga profil rendah dan memiliki kehidupan pribadi yang bersih dan tidak memiliki musuh dan sering berpartisipasi dalam kegiatan kesejahteraan publik. Bagaimana dia tidak bisa dianggap sebagai orang baik? Apa yang Anda dapatkan adalah semua omong kosong PR. Sebenarnya dia adalah vampir kapitalis jahat. Proposal project yang kukerjakan keras, kemudian pria bernama Gu itu mengatakan kita harus bekerja sama dengan perusahaannya untuk mendapatkan persetujuan. Aku menginvestasikan semua dana perusahaan kami ke dalamnya sepenuhnya. Dia malah mengatakan perlu melalui tinjauan. Selama 6 bulan, arus kas perusahaan kami sudah lama putus. Memang, itu perusahaan besar, tidak peduli dengan kelangsungan hidup perusahaan kecil. Ini benar-benar tidak manusiawi. Tepat. Tuan Muda Gu, Bapak Jiang, ketiga orang itu sudah diusir. Mulai sekarang mereka tidak akan pernah muncul di hadapan Anda lagi. Apa yang dia panggil Anda, Tuan Muda Gu? Ya, ini Pak Gu. Saya salah. Pak Gu. Lain kali hubungi tepat waktu. Ya. Ya, kalau tidak kuat hal lain, kau boleh keluar sekarang. Ini Presiden Jiang. Itu menakutkanku. Belakangan ini banyak orang memanggilmu Tuan Muda Gu? Aku adalah suamimu, bukan Tuan Muda Gu. Aduh, saya lupa. Makanan Siti, Chen Ye belum membayarnya. Saya akan menghadapinya. Saya pergi sekarang. Baik. Loh, ayo pulang juga. Ayo pergi, pulang. Sial. Hotel East River mengusir kami, yang langsung membuat ayahku pergi dengan marah. Mengapa Suyan bisa tinggal di sana? Jika bukan karena mereka hari ini, bagaimana mungkin kita berakhir seperti ini? Ini Suyan lagi. Aku, Presiden Grup Chen, Tuan Muda Chen, ternyata diusir oleh mereka dari hotel. Sayang, tenang dulu. Mari kita cari cara untuk melampiaskan kemarahan ini. Apa kamu punya ide? Sederhana. Kita punya pesta pertunangan bulan depan. Bagus. Seperti yang mau diharapkan dari wanita yang kupilih. Marina mu fucking spatching kau kecening. Baik. Aku bilang, bisakah kamu duduk dan diam sebentar? Gu, sudah saat kritis, masih ada waktu untuk duduk dan istirahat di sini.
Lalu apa yang Anda sarankan kita lakukan? Jika nih kau tanya aku, kau harus jujur pada istri Anda dan Tom katakan bahwa suami Anda adalah Gu Xiao yang Anda sebutkan. Aku ingat perusahaan kita di luar negeri. Sepertinya punya proyek. Luar negeri? Aku salah. Aku baru kembali di Nancy selama 2 tahun. Mohon maafkan aku. Namun, ngomong-ngomong mengenai masalah perusahaan istri Anda, Ki, apakah Anda benar-benar tahu? Aku punya sedikit ingatan tentang masalah minging teknologi ini. Tapi, aku hanya punya keraguan tentang proyek ini. Dan sementara membekukannya, aku tidak menyangka sekretarisku langsung membekukan semua dana minging teknologi. Lalu Anda tuh harus mensyarahkan dana, Ki, ditambah kompensasi ganda, dan minta maaf dengan baik pada istri Anda. Aku akan lakukan sekarang. Hei, tunggu. Jika kita tiba-tiba mencairkan dana sekarang, jika nama istri Anda tiba-tiba menerobos masuk ke grup Aotian, bagaimana kita harus jelasin? Lalu dan apa pendapat Anda? Bicaralah langsung. Bukankah Chen Ye akan bertunangan bulan depan? Kita bisa. Bagus katanya. Jangan katakan lain kali. Ke mana Anda pergi? Untuk menyiapkan hadiah. Ayo. Cepat, cobalah masakanku. Kau penuh kejutan. Aku tak pernah menyangka masakanmu sebaik ini. Jika kau ingin makan, aku akan masak untukmu setiap hari mulai sekarang. Baik, Bagaimana rasanya? seperti Koki Master. Selama kau menyukainya. Kau tidak akan melakukan sesuatu untuk mengkhianatiku, kan? Jessica, maksudku, bagaimana jika aku menyembunyikan sesuatu darimu? Kebohongan putih tetaplah kebohongan. Ku Chengze, jika kau mengaku padaku sekarang, maka aku akan membuat pengecualian dan memaafkanmu hari ini. Sebenarnya sih aku... Siapa itu? Nona kotak hadiahmu. Terima kasih. Apa ini? Sutang mengirimiku undangan untuk pertunangannya dengan Chen Ye. Di dalamnya adalah gaun yang dia berikan padaku. Ini sebenarnya gaun MN. Gaun ini bernilai sangat mahal. Kau tidak boleh memakai gaun ini. Mengapa? Karena gaun ini palsu. Palsu? Bagaimana kau tahu? Karena yang asli ada di rumahku. Apa yang ada di rumahmu? Aiksor, tempat kerjaku itu sebenarnya adalah villa Tuan Muda Gu. Kamu yakin? Tentu saja. Sutang ini, aku tahu dia pasti berbuat jahat. Apa itu? Kamu sudah menerima gaunnya, kan? Apa yang ingin kamu katakan? Ini adalah gaun MN yang kusiapkan khusus untukmu. Kamu harus memakainya besok untuk menghadiri pesta pertunanganku. Terima kasih atas kebaikanmu. Sampai jumpa besok. Ibu bilang Tuan Muda Gu ingin menjual gaun ini. Dijual? Ya, berapa? 1.000 yuan. 1.000 yuan? Apakah 1.000 yuan mahal atau murah? Sebenarnya kamu masih bisa menawar. Tapi gaun MN, harga terendahnya minimal lebih dari 100.000 yuan. Bagaimana bisa kamu beli dengan 1.000 yuan? Bukankah ini pakaian yang tidak diinginkan Tuan Muda Gu? Lagi pula keluargaku sudah bekerja untuk Tuan Muda Gu selama puluhan tahun. Jadi menjualnya dengan murah kepada kami cukup normal. Benarkah? Benarkah? Asalkan kamu menyukainya. Kalau begitu aku sangat menyukainya. Aku akan transfer 2.000 yuan kepadamu sekarang. Dan 1.000 yuan lainnya adalah untuk kerja keras, Ibu. Baik, aku akan menyuruh Zhou Shang mengantarkannya segera. Suruh Zhou Shang membawanya ke atas. Ya. Dia mendengarkanmu. Oh iya. Bukankah sudah aku katakan, Zhou Shang juga tinggal di lingkungan ini.
Kebetulan sekali situ bagus. Sudah aku transfer ke kamu. Baiklah, dia sayang. Second, bisakah kita akhirnya makan dengan tenang? Jika Gu Chengze dan Presiden Jiang bukan pasangan, mungkin aku akan benar-benar jatuh cinta padanya. Jangan khawatir. Dalam 3 bulan ini, aku tidak akan mengganggumu dan Presiden Jiang. Setelah 3 bulan ini selesai, kau bisa pergi mencari orang yang kau sukai. Orang yang aku sukai. Orang yang aku sukai ada di sampingku. Aku tahu. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Kita berdua. Apakah kau salah paham tentang sesuatu? Salah paham, aku tidak salah paham. Mengenai masalahmu dan Presiden Jiang, sudah aku ketahui. Presiden Jiang? Jiang Heng? Diam, dia. Suyan, kau tidak berpikir ada sesuatu antara Jiang Heng dan aku, kan? Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku bisa menyukai pria? Bukankah kau baru saja berkata bahwa orang yang kau sukai ada di sampingmu? Orang yang aku sukai. Mengapa aku harus maksanya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Mungkinkah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Tepat. Aku ngantuk, aku mau tidur dulu. Sebenarnya orang yang aku sukai adalah kamu. Bukankah itu Su Shuiying? Dia ternyata datang. Chen Ye tidak menikahinya, dia malah menikahi saudara perempuannya. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Apa yang bisa dilihat? Satu adalah tuan muda grup Chen, dan yang lainnya adalah pelayan biasa. Bedanya jauh sekali. Jangan memperhatikan mereka. Hari ini, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Ini pertama kalinya seseorang melindungiku. Kamu adalah suamiku, jadi tentu saja aku harus melindungimu. Lalu, maukah kau melindungiku seumur hidup? Aneh. Kenapa rasanya seperti Gu Chengze sedang mengungkapkan perasaannya padaku? Tentu saja. Su Shuiying. Ayah akan menjemput tamu penting. Kamu harus membantunya menghibur dengan baik. Ini yang menyangkut perkembangan grup Su. Siapa yang memiliki wajah sedemikian rupa sehingga ayah harus menjemput secara pribadi? Chen Ye mengundang tuan muda Gu yang asli untuk menghadiri upacara pertunanganku. Oh, siapa yang menyamar sebagai diriku? Tuan muda Gu telah tiba. Pak Gu, tolong. Pak Gu dari grup Aotian ternyata muncul. Koneksi ayah dan Putri Su benar-benar luar biasa. Pak Gu, orang terkaya di Nanxi, gak pernah menghadiri perjamuan. Tak terduga, dia justru menghadiri perjamuan grup Su. Orang ini adalah Pak Gu. Suyan, Chen Ye telah mengundang Pak Gu yang asli. Kami telah melakukan begitu banyak untuk keluarga Su. Apa yang telah Anda lakukan? Apakah karena keyakinannya adalah Pak Gu? Apa yang Anda katakan? Dia bukan Pak Gu? Apakah saya Anda mungkin? Saya telah melihat Pak Gu. Dia pasti bukan. Cukup. Suyan, Anda dan suami Anda telah keterlaluan. Tang-Tang, apa yang terjadi? Ayah, Suyan mengatakan Pak Gu palsu. Dia mengatakan Pak Gu adalah penipu. Apa? Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Anda cantik. Ada. Apa saja yang kau lakukan? Lepaskan tangan kotormu. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Pak Gu, apakah Anda baik-baik? Saya baik-baik saja. Suyan, apakah kau gila? Beraninya kau menyuruh suamimu memperlakukan Pak Gu seperti ini? Suyan, minta maaf kepada Pak Gu sekarang. Ya, dan dia juga harus minta maaf. Bersujud dan minta maaf. Apa yang kau katakan? Pak Gu ingin kau bersujud dan minta maaf. Ini sudah mempertimbangkan muka keluarga Su. Dia dapat dengan mudah mengangkat jari dan menghancurkan seluruh keluargamu. Menghancurkan seluruh keluargaku? Mari kita lihat siapa yang bisa menghancurkan aku hari ini. Baiklah, kau menolak anggur yang baik, maka kau akan minum anggur hukuman, anak buah. Suyan, lihat suami yang baik yang kau temukan. Beraninya dia menentang Pak Gu. Suyan, kau benar-benar mengecewakan aku. Maaf Pak Gu, semua ini karena aku terlalu memanjakannya. Saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa saya, Su Jiangguo,
Dan Suyan memutuskan hubungan ayah-anak dan mencabut semua posisi Suyan di grup Su. Ayah, apa yang kau katakan? Suyan, ini semua perbuatanmu sendiri. Pak Gu, kau bisa memperlakukannya sesukamu sekarang. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Beraninya kau serang mereka. Jangan takut, mereka tidak akan menyentuhmu. Betapa sombongnya? Membanggakan diri seperti ini. Apakah kau pikir ini sandiwara? Serang. Buang mereka berdua keluar. Suyan, aku sungguh tidak menyangka bahwa kau akan menyewa orang untuk menyusup ke pesta lebih dulu. Tuan mudaku, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka atur hari ini, kita harus membuang mereka keluar. Ya, benar, serang. Pria tampan. Sekelompok pria tampan, dapatkan lebih banyak orang dan patahkan kakinya. Keterlaluan. Beraninya kau mengatakan itu tentang kami. Tuan muda, engkau mencari kematian. Berhenti bicara padanya. Cepat, buang dia keluar. Ya. Aku peringatkan kau, jangan sentuh aku. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku, turunkan aku. Sutang, selamatkan aku. Kau tiada menyebutkan bahwa memerankan Tuan Muda Gu termasuk dipukuli. Tuan muda? Siapa sebenarnya kau? Kau tidak layak tahu siapa aku. Mengapa mereka memanggilmu Tuan Muda? Siapa kamu sebenarnya? Oh, mereka adalah figuran yang aku sewa. Aktor Group? Ya, aku tahu itu Sutang punya niat buruk. Jadi aku menyiapkan beberapa undangan palsu lebih awal untuk membiarkan figuran ini menyelinap masuk. Mereka benar-benar dedikasi. Baik, aku akan bayar biaya mereka. Terima kasih, sayang. Tidak masalah. Suyan, kau sudah gila? Berani-beraninya kau memperlakukan Tuan Muda Gu seperti ini? Sutang, sudah cukup ke aktingmu ini? Iblis secara ketahuan yang kau bicarakan. Seperti apa rupa Tuan Muda Gu? Tidak ada dari kami yang tahu. Kau pikir dengan mencari seseorang untuk menyamar sebagai dia, kau bisa menipu semua orang? Apa bukti yang kau punya bahwa dia palsu? Dan apa bukti yang kau punya bahwa dia asli? Tentu saja aku punya bukti. Bibi Chen Ye adalah seorang desainer MN. Dia pernah merancang sebuah gaun untuk ibu Tuan Muda Gu dan mendapat kehormatan bertemu dengannya sekali. Dia akan datang hari ini. Benarkah desainer MN ini? Bukankah dia juga seorang aktor yang kau sewa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah aku salah? Aktor-aktor yang kau sewa hari ini memainkan akting ini di depan ayah, semua untuk membuat ayah mengucapkan kata-kata untuk memutus hubungan denganku, pada akhirnya semua ini untuk kendali grup Su. Bagus, gadis kecil yang tajam lidahnya. Bibi, Anda juga melihatnya. Inilah wanita ini, yang berulang kali membuat keluarga Chen menjadi bahan tertawaan di mata orang lain. Gaun ini yang kamu pakai? Bibi Chen Ye paling benci penjiplak. Hari ini aku akan memastikan kamu mengingat ini selamanya. Ada apa dengan gaun ini? Siapa yang memberikannya padamu? Anda seharusnya menanyakan itu padanya. Bibi, mengapa gaun ini terlihat familiar? Tentu saja familiar. Lagi pula aku menghabiskan 10 bulan merancang dan membuatnya dengan tangan, gaun yang unik secara global. Bagaimana bisa dipakai olehnya? Barang tiruan jelas palsu. Suyan sudah sombong sejak kecil. Hari ini adalah upacara pertunanganku. Dia tentu tak akan melewatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Sayangnya, dia tersandung kali ini. Perancang asli ada di sini. Barang tiruan. Suyan, jika tidak aku jadi kamu, aku akan melepaskan gaun ini untuk menghindari dilepaskan nanti. Suyan, bagaimana kalau ini? Katakan beberapa kata manis padaku. Dan jika aku senang, aku akan memohon pada bibiku. Dan mungkin kamu bisa pergi dari sini dengan martabat. Nah, kalian berdua adalah sangat bersemangat untuk mengekspos diri sendiri. Takut orang lain tidak tahu bahwa kalian berdua menjebak aku, kan? Forsan ketan. Suyan, kamu tidak berusaha membelot pada kami dan mengatakan gaun ini diberikan olehku, kan? Ini memang tidak diberikan olehmu. Ini adalah barang asli yang kubeli sendiri. Apa yang kamu katakan? Kamu membelinya? Gaun Dewi Bulan ini bernilai lebih dari 1 juta. Bisakah kamu membelinya? Ahahaha. 1 juta? Bukankah 1.000 yuan? Suyan, apakah Anda tahu arti meniru dan terlihat konyol? Apa yang bukan milikmu tak akan pernah kau dapatkan dalam hidup ini. Barang palsu tetaplah palsu. Tak akan pernah terlihat pantas. Kau sungguh mempermalukan keluarga Su. Ayahi Anda bisa tenang dan serahkan grup Su padaku. Aku pasti akan membuatnya lebih besar dan kuat. Ayah percaya padamu. Untungnya, aku punya putri baik seperti kamu. Betapa indahnya gambar kasih sayang ayah dan bakti anak.
Suyan, tahukah Anda bahwa menyinggung Tuan Muda Gu akan membawa konsekuensi besar bagi kita? Suyan, jika aku jadi kamu, aku akan bawa pria bau ini di sampingmu dan tinggalkan kota Nan. Jangan pernah kembali. Mike, lepaskan pakaianmu, lalu minta maaf. Lalu kamu bisa pergi. Minta maaf padamu? Kau pikir itu mungkin? Kau... Penjaga. Lepaskan pakaiannya Ki untukku. Lalu buang dia keluar. Kau berani? Kau pelayan bau selalu cari perhatian. Istri Anda, pohon besar ini telah jatuh. Dia sudah diusir oleh keluarga Su kami. Kau, ini anjing yang ikut Suyan, akan kelaparan. Haha, bagaimana dengan ini? Kau kibaskan ekormu padaku. Lalu kutuk Suyan beberapa kali. Ragen, aku akan jadikanmu manajer restoran. Tendang aku? Beraninya kau. Pukul mereka berdua untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Pukul mereka. Serang mereka. Hanya itu yang kau punya. Jangan pamer. Berapa dia membayarmu? Aku akan gandakan 100.000 per orang. Usir mereka. Tuan Muda. Usir mereka? Ya. Mengusirku? Siapa yang berani? Ini adalah upacara pertunanganku. Sungguh lucu. Apakah kau tahu siapa aku? Aku tahu, desainer dari MN. Mulai sekarang, kau bukan lagi desainer. Apa katamu? Pecat desainer Chen dari MN dipecat. Hahaha. Kau pasti bercanda. Siapa kau pikir dirimu? Kau pelayan biasa berani ada di sini, mengoceh omong kosong. Dengarkan, aku punya koneksi dengan Nyonya Gu dari keluarga kaya Gu. Dengan satu kata dariku, aku bisa dengan mudah mengusirmu dan istrimu dari Nanshi. Diusir? Baik, aku tunggu. Halo, Manajer Leo. Apa? Aku dipecat. Bagaimana mungkin? Nyonya Gu masih menunggu aku membuatkan pakaian untuknya. Halo? Halo? Bibe, ini sama sekali tidak mungkin. Dia hanya pelayan rendahan. Bagaimana dia punya kekuatan seperti itu? Aku sudah dipecat. Pasti benar. Siapa sebenarnya dia? Orang seperti apa yang kau sakiti? Aku adalah suami Su Shuiying. Dia hanya seorang pelayan biasa. Ya, Bibi. Kalian berdua telah menghancurkan aku. Bermahami, minta maaf kepada Tuan Muda dan Nyonya Muda kami. Menyuruhku minta maaf tidak mungkin. Aku yang terbaik global. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Apa yang kau lakuin? Lepaskan aku. Sayang, ini semua dari aku itu seseorang ingin minta maaf padamu. Minta maaf? Siapa? Itu adalah Tuan Muda Gu yang kau sebutkan. Dia tidak tahu tentang pembekuan dana perusahaanmu, jadi dia ingin minta maaf padamu. Ini permintaan maafnya. Dia sudah mencairkan semua aset likuid perusahaanmu dan 3 proyek. Grup Autian ingin bekerja sama dengan Mingying Teknologi untuk melanjutkan kerjasama. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Tuan Muda Go? Mengapa dia meninggalkan urusan-urusan ini kepadamu untuk ditangani? Saya menganggap menurut aku adalah Su Shuiying. sayang, sebenarnya aku adalah Suyan. Keluar dari sini. Suyan, aku sangat kecewa padamu. Aku mengecewakanmu, ayah. Kau tak pernah punya harapan apapun untukku. Segala hal tentang grup Su sama sekali tidak kuperdulikan. Yang kuperdulikan selalu keluarga. Omong kosong apa yang kau katakan? Suyan, jika kau tidak peduli pada grup Su, mengapa kau bersaing denganku untuk posisi manajer umum? Ini adalah pernyataan untuk memutuskan hubungan ayah anak. Mulai sekarang, aku mencabut semua posisimu di grup Su, dan kau bukan lagi putriku. Jika bukan karena kau, aku sudah menjadi manajer umum grup Su sejak lama. kau keterlaluan. Karena keputusan telah dibuat, aku yakin kering hari ini. Semua ini adalah yang pantas kau dapat. Mulai sekarang, aku akan mengambil kembali segala yang ditinggalkan ibuku. Grup Su sangat mustahil untuk jatuh ke tanganmu. Ayah, kau dengar semua itu? Tujuan Suyan selalu adalah grup Su. Suyan, kau hanyalah seorang. Aku akan menguisisi grup Su. Haha, kau ingin mengakuisisi grup Su? Haha. Kau sedang bermimpi. Suyan, siapa kau kira dirimu? Kau akan segera tahu siapa aku. Baik. Aku harus ingin melihat bagaimana kau seakan mengakuisisi grup Su. Apa? Seseorang sedang membeli saham grup Su secara besar-besaran. Baiklah.
Baiklah, aku tahu. Aku akan segera kembali. Ayah, ini pasti kebetulan. Mari jangan kita abaikan dia. Cepat kembali ke perusahaan. Suyan, kau merusak upacara pertunanganku. Kau tunggu saja. Sejak ibu meninggal, ayah dan adik perempuan telah mengambil alih perusahaan. Keuangan perusahaan mulai bermasalah. Grup Su adalah hasil kerja seumur hidup ibuku. Itu pasti tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Aku akan membantumu. Membantuku? Bagaimana rencanamu untuk membantuku? Semua yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Termasuk Grup Su. Termasuk Grup Su. Terima kasih Tuan Muda Go. Apa yang baru kau panggil aku? Kau bertingkah seperti CEO yang otoriter, jadi aku harus ikut bermain, bukan? Baik, aku akan menangani semua hal tentang Grup Su. Kau bisa tenang. Aku akan kembali ke perusahaan dulu. Tunggu aku di rumah, oke? Baik, aku akan mengantarmu kembali ke perusahaan. Presiden Su. Pukul 1 siang, serang Grup Su secara resmi. Ya, Silakan. Harga saham Grup Su telah turun. Suami saya hanya kamu yang bisa membantu kami. Grup Su sedang menjadi target. Sio Shan Charles mereka provokasi. Bagaimana mungkin kami memprovokasi orang lain tanpa alasan? Suami, kamu harus percaya kami. Ya, menantu tersayang. Kami butuh bantuanmu sekarang. Grup Su sekarang diserang, membuatnya waktu yang tepat untuk akuisisi. Aku bisa membantumu. Suami, aku tahu kamu yang terbaik. Tapi, Grup Su ini akan segera menjadi milik keluarga Chen. Apa yang kamu katakan? No, aku akan beri kalian berdua 10 menit untuk memikirkannya. Tidak ada perpanjangan. Chen ya, jangan keterlaluan. Pengusaha paling menghargai keuntungan. Kalau tidak, mengapa aku menginvestasikan miliaran tanpa alasan? Apakah kamu bernilai miliaran? Kamu. 1 menit telah berlalu. Kalian berdua sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Pak Go, Apa yang salah? lihat, keluarga Chen sudah hancur. Kalau begitu, biarkan peluru terbang lebih lama lagi. Sebelumnya, bukankah Su Jiangwo ingin membahas kerja sama denganku? Ya, tetapi kau menolak. Beritahu dia jam 8 malam di klub Sungai Selatan. Jangan tunggu setelah itu. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kau benar-benar berencana memberikan Grup Su kepada Chen ya? Ini karena kau. Lihat apa yang kau temukan. Engkau memukulku lagi. Ketika Chen Ye mengirim hadiah pertunangan, kau menatap lurus ke depan. Halo, ini Su Jiangwo. Apa? Baik. Aku tahu. Kita diselamatkan. Apa yang salah, Ayah? Apakah Chen Ye berubah pikiran? Asalkan kita bisa mendekati orang ini. Apa itu Chen Ye? Siapa sebenarnya? Katakan padaku cepat, tolong Ayah. Pak Gu dari grup Aotian mengundangku makan malam di klub Sungai Selatan. Ayah bawa aku ke sana. Jika Pak Gu menyukaiku, aku pasti akan membuat Suyan dan Chen Ye pergi dari Kotanan sepenuhnya. Pak Gu. Saya selalu dengar Pak Gu pria berbakat, tapi setelah melihat Anda hari ini, semua itu salah. Anda sungguh pria hebat. Ya Pak Gu, saya belajar di luar negeri 4 tahun, jadi kita mungkin pernah bertemu. Anda benar soal itu. Kita memang pernah bertemu. Gu Chengze pelayan kotor, apa kau lakukan di sini? Keluar dari sini segera. Jangan jadi pengganggu. Ada orang penting datang segera. Jangan rusak suasana hatinya. Ayah, jangan buang waktu dengannya, duduklah. Ayah, Pak Gu paling suka giok, jadi dia pasti akan menyukainya. Berani kau bawa barang seperti itu? Tampaknya keluarga Su Anda benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Apa yang kau tahu, pembawa piring bau? Pergi segera!
Biar saya lihat bagaimana kau akan membuat saya pergi hari ini. Pagu. Pakyu. Pagu. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya adalah suami Suyan, juga presiden grup Aotian, Gu Chengze. Oh, Pak Gu, lihat kekacauan ini. Semua itu salah paham. Ya. Semua itu salah paham. Kita semua keluarga. Salah paham keluarga. Jadi siapa yang ingin memutus hubungan dengan Suyan? Pak Gu, itu hanya omong kosong marah. Saya akan pulang dan minta maaf pada Suyan sekarang. Haha. Pak Gu, Anda dermawan. Jangan repot-repot dengan kami. Kakak saya menikah dengan Anda adalah berkah bagi grup Su kami. Ya. Saya bisa mengabaikan tindakan Anda, tapi membuli istri saya tidak bisa diterima. Kehidupan Suyan di keluarga Su sangat buruk. Ayah, apa yang kau lakukan? Oh, untuk Pak Gu, tidak. Untuk Suyan, untuk melampiaskan amarahnya. Ayah, saya telah bekerja keras untuk grup Su, bukan? Anda terlalu kejam. Demi grup Su, tahan saja. Cukup. Berhenti berpura-pura di sini. Pak Gu, Anda benar-benar baik hati. Saya janji mulai sekarang, saya akan memperlakukan Suyan dengan baik. Kakak saya yang ingin posisi manajer umum. Jadi posisi manajer umum adalah miliknya. Ya. Asal Anda tidak marah, Pak Gu. Saya setuju apa saja. Oh, kau setuju apa saja? Maka saya ingin kalian berdua menghilang dari kota Nan selamanya. Ini. Tuan Muda Gu, kami tinggal di Nanshi. Terlebih lagi, Suyan tidak bisa meninggalkan ayahnya. Ya. Suyan, anak ini sejak kecil sudah paling berbakti. Dia akan merindukanku jika tidak melihatku. Sejak saat Anda memutuskan hubungan dengannya, dia mungkin tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Grup Su adalah napas hidup Ibu Suyan. Kami berdua harus tinggal dan mengelola perusahaan. Aidet besar sebenarnya tulis pada mengapa Anda menjual perusahaan ke Chen Ye? Ini. Baik. Lebih baik Anda bawa Sutang dan tinggalkan Nanshi, pergi mengemis di tempat lain. Tuan Muda Gu, saya mohon pada Anda. Kami benar-benar tidak bisa meninggalkan Nanshi. Jika kami pergi, kami tidak akan punya apa-apa lagi. Ya. Tuan Muda Gu. Hadiah pertunangan dulu adalah untuk istriku. Tahu demi ini, Ibu, Anda harus mengembalikannya kepadaku secara utuh. Jika identitasku diketahui orang lain, kalian akan menanggung konsekuensinya. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Dia bagaimana dia bisa menjadi Tuan Muda Gu? Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Sup sudah datang. Panas. Mengapa kau begitu ceroboh? Kau sudah dewasa, tapi masih tak tahu cara melindungi dirimu. Saya benar-benar tidak Shu, bagaimana kau bekerja di restoran dulu? Kau bilang, aku akan periksa nasi di panci. Nasi sudah dikukus. Lalu aku akan periksa ikan di panci. Mematikan api. Lalu aku akan lihat bulan. Hari ini mendung. Gu Chengze, apa yang kau lakukan? Aku pikir Aku akan jawab telepon dulu. lalu cium aku. Apa yang kau lakukan? Kita sedang dalam hubungan kontrak sekarang. Halo? Apa? Baik, aku tahu. Ada apa? Su Group yang masih dibeli oleh Chen Group. Aku akhirnya tidak berhasil tepat waktu. Tik-tak kemabo. Paling-paling kita bisa beli Chen Group bersama. Kau benar-benar terdengar dominan mengatakan itu. Bahkan jika aku jumlahkan semua asetku, aku tetap tidak bisa mengakui sisi Chen Group. Dalam beberapa hari, ini konferensi investasi Gu Group. Baik. Ada apa? Orang tua kita ingin kita pulang untuk makan malam. Ngomong, saya baru saja ingin bilang.
Ini ada delay. Karena orang tua kita selalu tinggal di villa keluarga Gu, tidak baik, jadi saya belikan mereka apartemen. Oh, Gu Chengze, ayo bawa orang tua kita keluar untuk tinggal bersama kita. Mereka sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, sudah saatnya mereka beristirahat. sayang. Kamu sangat baik padaku. Jangan bicara hal-hal konyol. Sayang, saya tidak ingin berpisah dari kamu. Bisakah kita membatalkan perjanjian itu? Apa? Saya ingin bersamamu selamanya. Suyan sejadilah lebih masuk akal. Selain Kwender memiliki wajah yang tampan dan hati yang tulus, apalagi yang dia punya? Apakah kamu benar-benar berencana untuk menghabiskan hidupmu dengannya? Sayang, datang dan makan. Gu Chengze, kontrak kita bisa dibatalkan. Maukah kau menjadi pacarku? Aku mau. Baik, mulai dari sekarang, baik. Mulai dari sekarang, kau sekarang adalah pacarku. Tapi aku punya satu prinsip, yaitu kau tidak boleh berbohong padaku. Akankah kau berbohong padaku? Haruskah aku memberitahu Suyan identitasku? Sayang, sebenarnya aku... Halo? Apa? Kau perlu tenang dulu, aku akan segera datang. Aku perlu keluar sebentar. Kemana? Ke perusahaan. Apa yang terjadi? Chenier akan melelang grup Su. Aku akan membeli kembali perusahaan itu. Aku akan ikut denganmu. Tidak perlu, kau tunggu aku di rumah. Ibu, aku ingin melamar Suyan dan mengadakan upacara pernikahan untuknya. Bocah, engkau akhirnya sadar. Cepat. Kembali dengan cepat dan diskusikan dengan kami dengan baik. Semuanya, selama masing-masing dari kalian menyumbang 50 juta, aku akan menyerahkan grup Su kepada kalian. Kesempatan hanya datang sekali, dan tidak pernah kembali. Grup Su baru saja masuk ke tangan Tuan Chen. Kenapa dijual? Ya, dan itu dilakukan melalui transaksi privat. Aku rasa Tuan Chen bertindak agak aneh. Industri kalian, semuanya memiliki beberapa konflik dengan grup Aotian. Jadi alasan aku mengumpulkan kalian semua hari ini seharusnya jelas, bukan? Kalian ingin menargetkan grup Aotian, tapi grup Aotian adalah yang terkaya di Nanxi. Bahkan jika kita semua bergabung, kita tidak bisa menggesernya seinci pun. Tidak bisa menggesernya seinci pun. Aku tidak berpikir begitu. Hari ini grup Su ini disiapkan khusus untuk kalian semua. Tergantung juga apakah kalian bisa mengambilnya. Tuan Chen, apakah kau lupa tentang Mingying teknologi kami? Mingying Technology. Ini perusahaan unicorn terpanas di kota Nan 2 tahun terakhir. Tuan Chen, Anda masih kenal orang dari Mingying Technology? Mingying Technology adalah pemegang saham terbesar kedua grup Su. Jika Mingying Technology bekerja sama dengan keluarga Chen, maka mungkin benar-benar mungkin untuk bersaing dengan grup Aotian. Selalu ada keuntungan. Yuk, ada yang tidak mungkin. Tuan Li, silakan. Sen hanya sekretaris Tuan Su. Tuan Su akan segera tiba. Selama Tuan Su datang, itu menunjukkan hormat untuk Chen Ye. Jadi semuanya, hari ini, selama Anda menandatangani kontrak ini, saya naikkan saham tiap orang 3 poin. Tambahan lagi 3 poin. Tampaknya keluarga Chen benar-benar ingin bersaing dengan grup Aotian. Dikit semua sudah menguasai tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang, kita di perahu yang sama bersama jatuhkan grup Aotian. Jangan tanda tangani kontrak ini. Boxnya mana Ki? Anda masuk. Keluar. Jika Anda ingin saya keluar, saya khawatir Anda tak mampu. Siapa kau, Satpam? Tuan Se. Tuan Su. Sebagai pemegang saham terbesar kedua dari grup Su, saya berhak menghadiri rapat ini. Jadi kau sebenarnya CEO dari Mingying Tech? Saya benar-benar meremehkanmu. Grup Su sekarang memiliki masalah besar. Semuanya, saya menasihati kalian untuk menjual saham grup Su yang ada di tangan kalian sepenuhnya.
Saya akan membeli semuanya kembali di atas harga pasar. Su Yan, jangan berlebihan. Kau terang-terangan merekrut orang. Saya tidak merekrut orang, hanya memberi peringatan ramah. Apa yang kau bercanda? Saya ingin mengakuisisi grup Su sebelumnya, tetapi kau menghalangi. Jangan salah paham. Grup Su ini dijual kepadaku oleh ayahmu dan kakakmu sendiri. Saya bisa melakukan apapun yang kau inginkan dengannya. Grup Su adalah karya hidup ibuku. Bagaimana kau bisa menjualnya sebagai alat tawar? Saya sama sekali tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Mengapa kau tidak bisa membiarkannya? Berdasarkan bukti di tanganku, proyek terakhir yang dilakukan Sutang adalah bahaya potensial terbesar bagi grup Su. Jika aku menyerahkan bukti itu kepada klien, apa yang kau pikir akan terjadi? Apa yang kau bercanda? Kau baru saja mengatakan grup Su adalah karya hidup ibumu. Bagaimana kau mau menghancurkannya? Kau bisa mencobanya. Sekarang grup Su adalah masalah rumit bagimu. Jika kau ingin bertarung, saya siap kemandingan saya. Su Yan, bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu grup Su 10% sahamnya, sehingga kau bisa menjadi pemegang saham terbesar dari grup Su, dan itu bisa kembali ke tanganmu. Apa sependapatmu? Apa yang kau inginkan? Saya umumkan kau membantuku menangani grup Aotian. Su Yan, saya pikir kita berdua perlu berbicara secara pribadi. Yang ingin kamu katakan? Pertunangan dulu sebenarnya ditetapkan untuk kita berdua. Bagaimana dengan ini? Saya akan menawarkan grup Su sebagai hadiah pertunangan. Dan kita kembali ingin bersama, bagaimana? Saya sudah punya suami. Apakah pria yang tidak menghasilkan uang bisa disebut pria? Saya adalah bujangan berlian terkenal dari kota Nan. Pria Anda adalah sopir dan pelayan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saya? Memang, tidak ada perbandingannya. Jadi, Anda setuju? Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari dari suami saya. Anda tidak layak dibandingkan dengannya. Su Yan, Anda akan menyesalinya. Saya adalah orang yang tidak pernah tahu arti penyesalan. Tunggulah saja. Bangun. Kamu pergi kemana? Grup Aotian ada pesta dalam 3 hari. Orang tua saya dan saya sibuk dengan itu. Pestanya. Ya, Apakah ini terkait dengan Chen Ye? Bisakah kamu membantu saya mendapatkan undangan? sayang. Saya di sini ya untuk memberikan undangan kepada Anda. Hebat. Dengan undangan ini, saya bisa menghadiri pesta. Kenapa kau sangat ingin menghadiri pesta ini? Karena saya tidak bisa memberitahunya bahwa keluarga Chen menargetkan keluarga Gu, kan? Jika ayah Pak Gu dan ibu mengetahuinya, itu mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Karena saya ingin secara pribadi berterima kasih kepada Tuan Muda Gu. Bukan karena dia mencairkan dana saya. Ya. Maka urusan ini memang salahnya. Bagaimana kamu tahu pikiran Tuan Muda Gu? Saya pikir Tuan Muda Gu mungkin berpikir sama. Kalau tidak, dia tidak akan mengirimkan undangan kepada Anda, kan? Itu benar. Kemudian, Untuk pesta hari itu, saya tidak akan menemani Anda karena saya ada urusan hari itu. ada apa? Tidak ada, hanya mengurus beberapa urusan pribadi. Baik, jika kamu butuh bantuan apapun, katakan saja padaku. Ya, Saya harus pergi ke perusahaan. baik, kamu lanjutkan dan sibuklah sendiri. Ingat pulang lebih awal malam ini, dan saya akan siapkan makan malam untukmu. Baik. Mhm. Ibu, undangan sudah disampaikan. Rencananya dimulai.
Tuan Su, ini adalah rapat dan jadwal selama 3 hari terakhir. Batalkan semua jadwal untuk lusa. Ya, Tuan Su. Lucian akan menghadiri jamuan grup Aotian lusa. Pergi dan siapkan hadiah untukku. Ya. Tunggu. Ada apa, Tuan Su? Ya, saham grup Su yang dipegang oleh pemegang saham, semuanya telah dijual. Benar, semua terjual habis. Chen Ye tidak mengambil tindakan apapun. Ya, dia sama sekali tidak mengambil tindakan. Bagus, saya mengerti. Anda bisa pergi dulu. Ya, Anda bisa tenang, saya akan menanganinya. Suyan tidak akan pernah berpikir bahwa saya akan mengkhianatinya. Saat waktunya tiba, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Oh, Tuan Su, Tuan Su. Jamuan lusa akan benar-benar spektakuler. Suami, bagaimana penampilanku dengan gaun ini? Tidak buruk sama sekali. Istriku terlihat bagus dalam apapun. Kamu hanya bercanda denganku. Ada benar. Ah, apa ini? Tidak kuaner sepenuhnya. Biar kulihat. Aku sudah menyiapkan gaun untukmu. Tapi aku tidak menyangka kamu juga sudah punya yang siap. Tepat sekali. Gaun ini terasa agak ketat padaku. Biar aku coba. Apa terlihat bagus? Istri, kamu sangat cantik. Kalau begitu, aku akan pakai yang ini. Terima kasih, Som. Aku duluan ya. Tuan Su, kita bertemu lagi dengan cepat. Jangan membuat masalah di grup Aotian. Aku tidak menyangka kamu peduli begitu banyak padaku. Aku belum sepenuhnya mengakuisisi grup Su, jadi tentu saja aku tidak ingin grup Su memiliki masalah. Kamu seharusnya merawat dirimu sendiri dulu. Pesta hari ini pasti akan sangat menarik. Hai, lihat siapa itu? Ku Changza. Mengapa dia di sini? Suamimu ada di sini untuk menyajikan piring. Bukan kok kamu tahu? Kamu menargetkan grup Aotian. Jika Tuan Muda Gu mengetahuinya, akankah dia membuatmu tidak bisa masuk pintu gerbang? Dasar wanita. Siapa kau? Beraninya kau memukuli menantuku? Dan siapa engkau, gadis cantik tak dikenal? Beraninya kau menyentuhku. Penjaga, singkirkan gangguan ini dari sini sekarang. Apa yang kau lakukan? Aku punya undangan. Aku tamu di sini. Tamu macam apa? Lemparkan dia keluar. Kau. Ibu, luar biasa, Ibu. Anak baik. Selama aku di sini, tidak ada yang berani menggertakmu. Oh, Ibu, aku sudah tahu semuanya. Kau sudah tahu? Bocah itu mulutnya terlalu bocor. Ibu, ayah juga di sini? Oh, iya. Bahkan Gu Changza menyelinap tanpa memberitahuku. Oh, menantu. Biar aku jelaskan. Ibu, kalian menyembunyikannya dariku, datang ke sini untuk bekerja dan mencari uang, sungguh berat bagimu. Sepertinya Xiaotan masih belum tahu tentang lamaran bocah itu. Aku akan merahasiakannya untuk sementara. Benar, tepat sekali. Ayahmu dan aku, ditambah bocah itu, terbang ke sini hanya untuk membantu. Kami takut kau akan kesal jika mengetahuinya. Ibu, aku sama sekali tidak kesal. Kalian semua telah bekerja keras begitu lama. Nggak ada pekerjaan hari ini. Aku akan membawamu ke pesta. Agar jarang melihat bakti seperti itu. Ibu, pakaian ini... Oh, aku meminjamnya. Lihat. Tidak buruk, kan? Ibu terlihat menawan dalam apapun. Aku akan membawamu untuk membeli sesuatu yang lebih cantik. Ayo pergi. Astaga, kita hampir terlambat. Ayo buru-buru. Aku akan mengantarmu masuk, Ibu. Sialan. Siapa engkau sebenarnya, wanita tua? Ayah. Kau akhirnya datang.
Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau belum masuk? Lupakan saja, saya diusir oleh seorang nenek tua. Lucu. Tidakkah kau tahu ini wilayah siapa? Bagaimana mungkin seorang nenek tua biasa mengusirmu keluar? Apa maksudmu? 9 dari 10 kali itu Nyonya Gu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin Nyonya Gu. Bagaimana mungkin Nyonya Gu melindungi Suyan? Lucu. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Saya pun tidak bisa apa. Siapa yang tahu? Ada apa dengan nenek tua itu? Ayah, maafkan saya. Anggap saja itu omong kosong. Saya tidak mengatakan apa-apa. Tunggu sampai kita masuk. Sebaiknya kau bersikap baik. Keluarga Gu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Saya mengerti. Apa itu grup Aotian? Saya harus menunjukkan kemampuanku padamu. Siapa ya wanita ini? Ayah, Oh, anak yang baik. kau dengar itu? Wanita ini ternyata memanggilnya ayah. Keluarga Gu hanya memiliki satu anak. Bukankah itu berarti... Ya, saya tahu. Saya makan disukai sekarang. Ibunya yang, setelah pesta berakhir, kalian akan pindah ke rumah baru dan jangan bekerja untuk keluarga Gu lagi. Kalian harus istirahat dengan baik. Sungguh indah melihatmu begitu berbakti. Kami pasti setuju. Benar, sayang? Lantindain. Pak Su, sudah saya bawa. Oh, Anda. Mengapa Anda membawa hadiah? Bukankah ini pertama kalinya saya bertemu Pak Gu? Saya harus sopan. Kehadiran Anda di pesta ini sudah cukup menghormatinya. Tepat sekali. Saya tahu kalian peduli padaku, ibu dan ayah. Tetapi saya punya satu hal untuk klarifikasi bertemu langsung dengan Pak Gu. Etiket setir tidak boleh kurang. Apa ini? Pak Su, info yang Anda inginkan. Kembaliin saya bilang untuk bawa sampah ke sini. Kamu bilang grup Aotian adalah sampah. Tentu saja kita harus mengirim sampah. Sudah lupa? Anda sudah bersama saya selama 5 tahun, kan? Dan dokumen-dokumen ini saya juga sudah membawanya. Anda bilang kita harus secara resmi menyatakan perang kepada grup Aotian. Tidak. Aceh walau segera beritahu Pak Gu. Menyatakan perang. Apakah Anda pikir ini mainan anak-anak? Anda melalui transaksi saham grup Su. Dan dengan beberapa perusahaan unicorn, bersatu dengan para bos besar, akan di pesta secara terbuka memprovokasi grup Aotian. Bukankah semua ini sudah direncanakan oleh kita? Anda... Ya Tuhan, apakah wanita ini gila berani memprovokasi grup Aotian? Siapa bilang tidak? Hari ini masih pertama kalinya Tuan Muda Gu kembali ke negara untuk menghadiri pesta. Tidak menyangka akan jadi seperti ini. Wanita itu, apakah Anda mengaturnya? Ya. Cukup cerdas. Cukup ramai di sini. Song Nian, Xiaoping, lama tidak bertemu. Chen Long sudah lama tidak bertemu. Anda masih terlihat menawan seperti biasa. Lumayan. Hanya tidak sebebas kalian. Ini adalah menantu perempuanku. Gu sudah menikah. Goxiar, sebagai pamannya, tidak tahu sama sekali tentang itu dan tidak sempat menyiapkan hadiah sambutan. Orang yang bijaksana selalu menyiapkan sesuatu. Sayang, tidakkah kau setuju? Benar. Menantu perempuanmu tampaknya memprovokasi grup Aotian. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Kau mendengarnya dengan benar. Kau sangat mengecewakanku. Presiden Su, segala yang saya lakukan sesuai dengan permintaanmu. Sekarang kau ingin meninggalkanku setelah saya selesai digunakan. Kau terlalu jauh. Hei, Xiaoping. Sifatmu masih panas dulu. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Nona itu. Katakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Aset kami di Ming Ying Tech telah dibekukan oleh Tuan Muda Gu. Segala yang kami lakukan adalah untuk membalas dendam pada keluarga Gu. Itu alasan yang sangat cukup. Bagus dikatakan. Presiden Su, saya telah menyelesaikan segala yang kau tugaskan. Sekarang bisakah saya pergi? Pergi? Kemana? Untuk hidup bersama dengan Chen-nya? Saya tahu apa yang kami bicarakan. Kau sendiri tahu? Tidak? Tentu saja kau tahu. Apakah kau pikir kontrak ini adalah bukti untuk memfitnahku? Apa maksudmu? Sayang sekali.
Setelah kau menandatangani kontrak dengan mereka, saya menandatangani kontrak lain dengan mereka. Kontrak ini memiliki semua tanda tangan kami. Ini tidak mungkin. Sekarang, apakah kau pikir saya akan melakukan hal-hal yang kau katakan? Ini tidak mungkin. Kau perlu membantuku. Mengapa kau melihatku? Apa hubungannya denganku? Penjaga, buang wanita pembuat onar ini. Keluar. Kau bilang akan melindungiku. Memfitnahku. Mengapa lagi kau? Bukankah kau sudah kubuang? Saya lupa memperkenalkan. Ini anak saya, Chen Ye. Anakmu. Anda telah berada di luar negeri selama 20 tahun, baru kembali ke Nanshi, dan mengenali anak ini. Xiaoping masih sangat humoris. Tante, dulu saya tidak tahu apa-apa, menyinggung Anda, dan saya harap Anda tidak keberatan. Banyak orang yang tidak tahu apa-apa. Jika saya keberatan, betapa marahnya saya? Ibu, mereka sedang berbicara kepada Anda. Mengapa begitu sopan? Menantu, sebenarnya. Suyan, Suamimu yang pelayan ada di sini. apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, hanya beberapa insiden kecil. Semuanya sudah diselesaikan, jangan khawatir. Syukurlah tidak ada masalah. Mengapa kau di sini? Sayang, sebenarnya... Masih perlu ditanya? Dia pelayan restoran, tentu saja dia datang untuk menyajikan hidangan. Diam! Kau hanya seorang pelayan, beraninya kau menyuruhku diam. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan mengusirmu. Biarkan aku keluar. Hari ini adalah jamuan grup Autian. Kau, seorang pelayan, datang membuat masalah, yang seharusnya pergi adalah kau. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh suamiku. Suyan, jangan berpikir hanya karena kamu punya pendukung, seseorang akan mendukungmu. Yang seharusnya pergi hari ini adalah kamu dan suamimu. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuat kami berdua pergi hari ini. Untuk apa kau, pelayan yang buruk, bersikap sombong? Hari ini adalah pesta grup Autian. Aku akan menyuruh seseorang mengusirmu sekarang juga. Keluarkan dia. Tepat sekali. Bebe, tidak perlu kamu atur ini, aku yang akan melakukannya. Cheng Ya, tidakkah kau berpikir bahwa apa yang kau katakan sekarang konyol? Apa nih maksudmu? Kau pikir kau bisa menanam orang di sekitarku dan aku tidak punya cara untuk menanganimu? Aku ingin kau membantuku menjatuhkan grup Autian. Lepaskan. Ingin menyentuh wanitaku? Kau tidak layak. Chen Long, tidakkah kau punya penjelasan untuk ini? Chen Ye. Apa yang sedang kau lakukan? Ayah, dengarkan penjelasanku. Hal-hal tidak seperti yang kau pikirkan. Dengan 3 kakak laki-laki dan 4 adik laki-laki di luar negeri, kau harus tahu posisimu. Beraninya kau memprovokasi grup Autian? Ayah, ini semua kesalahpahaman. Semua gara-gara wanita ini yang sengaja menjebakku. Aku sengaja mengaturnya. Sekarang apakah grup Chen perlu aku merencanakan melawannya? Apa maksudmu mengatakan itu? Aku akan pergi buat grup Chen bangkrut dalam 1 menit. Hahaha. Kau akan membuat Chen bangkrut dalam 1 menit. Bagaimana mungkin? Lucunya. Jika kau tidak percaya, cobalah. Apa? Bagaimana aku bisa bangkrut? Ini semua salahmu, penjahat. Ayah, dengarkan penjelasanku. Aku menyerahkan semua perusahaan domestik kepadamu. Apa yang telah kau lakukan? Bibi, aku tidak pernah bermaksud menangani grup Autian. Jika kau bisa membantuku melewati krisis ini, aku akan membalas dengan baik. Bagaimana kau ingin aku membantumu? Ya, dia menarget keluarga Chen. Kemudian aku akan membuatnya menghancurkan grup Su, termasuk kerja keras ibuku. Mengapa dia meminta bantuanmu? Apa panggilanmu untuknya? Apakah kau ingin aku membantumu mengganggu menantu kita? Mimpi saja. Menantu? Dia adalah menantu keluargaku. Kocak sekali. Kalau begitu, pelayan ini adalah Gu Shao. Gu Shao? Bagaimana mungkin suamiku adalah Gu Shao? Ibu ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Istri... Aku adalah Gu Chengze, Presiden Grup Autian, yang juga dikenal sebagai Gu Shao. Apa? Kau benar-benar Gu Shao? Aku ingin memberitahumu berkali-kali, tetapi selalu kacau, dan aku tidak bisa mengatakannya. Stemming semua yang kau katakan. Bukankah kau hanya mencoba menipu Suyan agar menikahimu? Tipu? Yang pantas disebut penipu adalah kau. Apakah hadiah pertunangan di keluarga Su dikirim olehmu? Hadiah pertunangan dikirim olehmu? Ya. Apakah engkau yang membuat Erwayah dan saudariku tiba-tiba meninggalkan kota Nan juga? Menantu? Kami tidak bermaksud menyembunyikannya darimu.
Istri, mari kita bicarakan urusan kita nanti. Pertama-tama selesaikan keluarga Chen. Usau maaf. Aku sebenarnya yang tahu. Ya, saya tahu. Aku sedang akan memprovokasi Suyan. Bahkan jika kau meminta maaf padaku, itu tergantung apakah aku menerimanya. Dasar bodoh. Engkau telah mempermalukanku sepenuhnya. Mulai sekarang aku tidak punya anak sepertimu. Ayah. Semuanya bubar sekarang. Gu Chengza, apa yang kau lakukan? Sayang, aku ingin melamarmu. Kau melamarku? Ternyata Seth, pada hari pernikahan, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Setelah perlahan-lahan mengenalmu, aku menemukan bahwa aku tumbuh menyukaimu yang lucu, agak licik, cerdik, namun bodoh. Apakah ini pujian darimu? Sebelum bertemu denganmu, aku tak pernah percaya pada cinta. Namun setelah bertemu denganmu, Aku menjadi tergila-gila. Suyan, maukah kau menikah denganku? Menantu, keluarga kita. Meskipun kami hanya kaya akan uang, kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. 30 villa di dalam dan luar negeri, ditambah lebih dari 20 perusahaan terbuka dan 5 pulau, semuanya dari bocah ini, diberikan padamu sebagai mas kawin hari ini. Ya, tunggu, biarkan aku mengambil napas. Aku perlu berpikir. Menantu, bocah ini, jika dia berani membiarkanmu menderita sedikit pun, aku akan mengusirnya dari keluargaku. Itu tidak baik, bukan? Oh, apa yang tidak baik tentangnya? Menantu jauh lebih penting daripada seorang anak laki-laki. Ibu, aku sedang melamar di sini. Sepertinya kamu yang melamar. Baiklah. Jangan bicara lagi. Jika kita punya anak di masa depan, aku akan merawat mereka. Sayang, di masa depan kau fokus pada karirmu. Kau urus urusan eksternal, aku urus internal. Kita akan berjalan sebagai suami istri. Still. Sedihnya kau udah setuju? Boka, untuk apa kau berdiri di sana?